dalam peristiwa yang juga melibatkan kaum wanita, menunjukkan peran kaum wanita di dalam dunia politik, bisa kita baca dalam peristiwa yang lain, yaitu dalam peristiwa yang dikenal di dalam sirah Nabawi dengan nama Sulhul Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat pulang tanpa bisa menjalankan umrah yang sudah mereka niatkan dari Madinah. Dan banyak para sahabat yang kecewa berat karena mereka tidak bisa menunaikan ibadah umrah yang sudah jauh-jauh dari Madinah. Mereka berangkat ke Mekah untuk melakukan ibadah umrah. Nah ini ya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat yang belum selesai umrah sebetulnya, karena perjanjian Hudaybiyah memaksa mereka, rombongan Rasul itu untuk pulang. Lalu Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya yang umrah itu, kumu fatahallalu, ay kumu fa ahliku ru'usakum. Bangkitlah, berdirilah kalian, lalu bertahallullah. Walaupun belum selesai umrah, disuruh tahallul karena hasil perjanjian antara Rasulullah, umat Islam ya, dan siapa? Kafir Quraisy pada waktu itu mengharuskan rombongan Rasulullah itu balik. Tidak boleh menyempurnakan ibadah umrahnya. Lalu Rasulullah menyuruh para sahabat, kumu fatahallalu. Tahallul dengan cara biasanya membotaki rambut kepala. Namun apa yang dilakukan oleh para sahabat rombongan Nabi ini? Karena sudah kesal mereka dengan perjanjian Hudaybiyah, mereka tidak juga bangkit berdiri. Padahal disuruh oleh Rasulullah, kumu, pakai fi'il amr. Kum, tunggal ya. Jamaknya, kumu. Kalian berdirilah. Namun tidak satupun sahabat yang mau menggubris perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-sahaba la yakumun wa la yuti'un al-amr. Wa akhadu yangduruna ilal ardi fi dhaikin wa ghadab. Mereka masih memandangi bumi ya, dengeluk gini ya, dengan rasa memendam rasa kecewa dan marah. Ya gitu ya. Jadi kalau orang kecewa itu banyak melihat ke tanah gitu ya. Wah, kalau yang cengeng mewek gitu ya. Tapi ini geram ya, marah. Lalu Nabi Muhammad SAW masuk ke istrinya ya, kemah istrinya, Ummu Salamah, yang ikut pada waktu itu bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Ummu Salamah sang istri atau Rasul berkata kepada Ummu Salamah, ya Ummu Salamah, halakan nas. Wahai Ummu Salamah, celaka orang-orang ini. Lalu Rasul menceritakan tadi, sudah disuruh berdiri untuk tahallul, orang-orang tidak menggubris. Lalu Rasulullah masuk ke tendanya Ummu Salamah, istrinya. Beliau mengatakan, celaka orang-orang itu. Halakan nas.
Lalu Ummu Salamah pun apa yang beliau lakukan ya? Ya Rasulullah, turidu ayyatahallalu? Anda panjenengan ingin rombongan itu bertahallul, mencukur rambut kepala. Rasulullah menjawab, na'am, iya. Di sini Ummu Salamah, istri beliau, menunjukkan kecerdasannya. Ukhruj anta ya Rasulullah. Panjenengan keluar, wahai Rasulullah, fajlis amamahum. Lalu duduk di hadapan rombongan itu, orang-orang itu, sahabat-sahabat itu. Summal ta'mur al-hallaq fayahluku laka sya'rak. Lalu panjenengan minta tukang cukur ya untuk membotaki, mencukur rambut panjenengan. Fasayaf'aluna mislak. Lalu mereka, orang-orang itu akan melakukan seperti yang Anda lakukan. Riwayat ini ada di dalam Musnad Imam Ahmad, ya, yang nomornya adalah 18.152. Hadisnya dari Miswar bin Makhramah dan Marwan bin Al-Hakam. Jadi apa nasihat atau saran dari Ummu Salamah menghadapi dalam tanda kutip pembangkangan ya para sahabat kepada perintah Rasul? Disuruh bangkit dan bertahalul, tidak mau. Lalu Ummu Salamah mengatakan, Anda duduk di hadapan mereka, suruh tukang cukur untuk memotong rambut Anda, membotaki rambut Anda. Mereka akan ngikut Anda. Lalu kontan saja Rasulullah SAW keluar dari tenda itu dan menyuruh tukang potong rambut untuk membotaki kepala beliau. Dan ketika para sahabat melihat Rasulullah SAW melakukan hal demikian, mereka akhirnya mengerti. Para sahabat itu akhirnya memahami, mengerti bahwa perintah atau bahwa masalah itu sudah selesai, nggak bisa didiskusikan lagi. Sudah kita pulang, sebelum pulang tahallul, begitu. Dan bahwa masalahnya sudah nggak bisa didiskusikan, nggak usah ditawar-tawar lagi masalah perjanjian Hudaybiyah itu. Pulang tahun ini, sudah pulang pokoknya. Dan kali ini para sahabat Nabi harus mentaati apa yang diperintah oleh Nabi Muhammad SAW. Riwayat itu menyebut, mereka mengatakan, kana rajul yahlaku lirrajul yuridu ayyajtaza ra'sa akhihi min syiddatil ghaid. Jadi masih dalam suasana gondok ya. Mereka mengerjakan perintah Nabi, belum begitu lapang dadanya sampai mereka menjambak ya. Ketika sahabat satu memotong rambut sahabat yang lain itu sambil menjambak begitu ya. Masih kesel gitu ya. Namun syahid di sini ya, yang ingin digarisbawahi dalam peristiwa perjanjian Hudaybiyah itu adalah peranan yang dilakukan oleh Ummu Salamah, istri Rasulullah SAW, yang memberikan solusi ya. Saran yang solutif ya. Tidak menyalahkan para sahabat, tapi dengan cerdik beliau Ummu Salamah memberikan satu solusi. Kalau sudah Rasul melakukan,
Masa sih sahabat-sahabat itu tidak mau juga? Kan kebangetan, nah gitulah kira-kira ya bahasa kitanya ya. Dan betul, begitu Rasulullah keluar rumah, lalu memotong sendiri kepala atau rambut kepala beliau, kontan para sahabat itu mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama memberikan satu komentar terhadap peristiwa tersebut. Mereka mengatakan, laula masyurata Ummi Salamah la halakas sahabah. Andaikan tidak karena musyawarah atau masukan yang diberikan Ummu Salamah, tentu akan celaka para sahabat itu. Mengapa? Karena membangkang. Karena terjadi pembangkangan lalu tidak ada jalan keluar. Tapi subhanallah, Allah memberikan satu nur kepada Ummi Salamah sehingga tidak berlangsung lama. Ada jalan keluar ya yang terjadi dengan musyawarah tersebut. Karena itulah di sini Ummu Salamah memberikan masyurah ya, memberikan pendapatnya, dan Rasulullah mengambil pendapat dari wanita, istri beliau. Tadi sebelumnya dalam Fathu Makkah juga Rasulullah SAW mengambil pendapat siapa? Pendapat dan sikap ya dari Ummu Hani, sepupu beliau sendiri dan saudara atau saudari kandung dari Ali bin Abi Thalib. Sehingga di dalam beberapa sumber ada hadis yang mengatakan syawiruhunna wa khalifuhunna. Ini oleh para ulama, termasuk Syekh Amru Khalid di sini menyatakan hadis itu palsu. Bermusyawarahlah kalian dengan mereka wanita ya. Lalu wa khalifuhunna, lalu selisihlah. Artinya nggak usah digubris musyawarah wanita itu. Ini hadis palsu. Sirah Nabawi sendiri membuktikan kepada kita, beliau tidak menutup mata terhadap musyawarah yang atau pendapat yang diberikan oleh kaum wanita. Na'udzubillah min dzalik. Tentunya hadis itu tidak dikatakan oleh Rasulullah. Hadis yang mengatakan syawiruhunna wa khalifuhunna. Ajaklah wanita bermusyawarah dan berpalinglah dari pendapat mereka. Ikhwatal iman rahimakumullah, di sini Syekh Amru Khalid memberikan satu garis bawah. Innal mar'ata idza wasiqat fi nafsiha tastati' an tuqaddim katsiran li hadzal din. Wanita jika dia itu percaya dengan dirinya, kemampuannya, tentunya punya ilmu. Ketika orang ya bisa berpendapat, dan pendapat itu pendapat yang bisa dipertanggungjawabkan, tentunya bukan asal-asalan, tetapi pendapat yang berdasar ilmu. Dan ketika wanita itu percaya dengan dirinya, percaya dengan pendapatnya, percaya dengan sikapnya, maka dia bisa memberikan banyak hal, bisa memberikan banyak peran untuk agamanya ini. Dan contoh-contoh Ummu Hani, contoh-contoh Ummu Salamah radhiyallahu anhuma dan lain-lain merupakan contoh wanita yang percaya akan dirinya,
sehingga mereka bisa memberikan banyak hal. Mereka memberikan banyak solusi untuk situasi-situasi yang genting, situasi-situasi yang gawat, situasi-situasi yang bisa menyelamatkan jiwa seseorang, situasi-situasi yang bisa menyelamatkan situasi kegentingan, perpecahan, lalu menjadi keutamaan, menjadi satu persatuan. Dan inilah yang menempatkan mereka para sahabat ini dalam kedudukan yang tinggi. Dan kemudian sejarah mencatat, kita menjadi tahu akan sikap-sikap ini karena mereka punya sikap yang luar biasa, sehingga ditulis oleh buku sirah, ditulis oleh buku sejarah Islam, ditulis dengan tinta emas, sikap-sikap Ummu Hani, sikap-sikap Ummu Salamah ini. Ikhwatal iman rahimakumullah, dalam konteks kekinian, maka kalau dalam konteks kehidupan keluarga, biasakanlah kita dalam memutuskan suatu masalah keluarga melibatkan siapa-siapa mereka yang khususnya sudah dewasa, baik itu suami melibatkan istrinya, ayah melibatkan putrinya, tentu saja putranya juga, terutama mereka yang sudah dewasa, agar ada rasa percaya diri di kemudian hari. Dan Ummu Salamah maupun Ummu Hani tadi tentunya terdidik di dalam situasi, suasana, lingkungan yang membuat beliau itu percaya dirinya. Selain keilmuan yang mereka peroleh dari Rasulullah SAW, dari sahabat-sahabat yang lain, dari lingkungan sahabat, tentunya juga lingkungan keluarga ini menentukan. Ihwatal iman rahimakumullah. Kita akan melihat contoh yang lain dalam peristiwa yang lain. Selain dua peristiwa ini yang membuktikan peran sahabiah dalam kehidupan politik, dalam kancah politik. Dalam peristiwa yang disebut dalam sirah Nabawi dengan Bai'atul Aqabah. Bai'at yang ada di daerah Aqabah. Umat Islam pada waktu itu membaiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dilakukan oleh kaum Ansor. Orang-orang Madinah, Yasrib yang datang ke Suq Uqaz, Suq Uqaz itu ada kaitannya dengan ibadah haji pada waktu itu. Lalu mereka melakukan baiat. Baiat yang disebut baiat Aqabah. Pertama Aqabah, kedua dan seterusnya itu Perjanjian itu atau baiat itu mencakup bahwa kaum muslimin dari Madinah itu siap untuk melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana mereka melindungi dirinya, dan mereka siap untuk menolong agama Allah, agama Islam. Pertemuan yang menelurkan baiat Aqabah itu dilakukan di Mekah di dalam kegelapan malam. Kira-kira siapa yang menghadiri pertemuan yang maha penting ini? Baiat Aqabah ini yang menjadi dasar bagi hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Yasrib, ke Madinah. Jadi dasar hijrah Nabi ke Madinah itu baiat Aqabah ini. Karena di dalam baiat ini orang-orang Madinah siap melindungi Rasul. Sebagaimana mereka
melindungi dirinya. Siap mati untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siap mati membela agama Islam. Mungkin kita mengira bahwa yang hadir dalam peristiwa yang genting dan penting itu, yang menentukan masa depan Islam dengan peristiwa hijrah nantinya, tidak ada satupun wanita. Mungkin ada yang mengira seperti itu. Karena peristiwanya ini bukan di negerinya. Jadi orang-orang Madinah melakukan baiat semacam ini bukan di Madinah, tetapi di mana? Di Mekah. Di sarang macan ya. Karena Mekah pada waktu itu masih belum diislamkan. Masih di dalam kekuasaan orang-orang kafir Quraisy. Jadi bisa saja kalau ketahuan mereka bisa dibunuh. Tetapi subhanallah, Allahu Akbar. Peristiwa yang sangat genting itu dan penting itu dan gawat itu ternyata dihadiri oleh kaum wanita. Siapa di antaranya yang hadir di dalam peristiwa itu? Tersebutlah di dalam sirah Nabawi sahabiyah bernama Nusaibah bintu Ka'ab radhiyallahu anha. Nusaibah binti Ka'ab. Juga ada Asma binti Amr radhiyallahu anha. Asma binti Amr, keduanya dari Yasrib ya. Ansor, sahabat Ansor. Keduanya mewakili wanita-wanita yang sudah menyatakan diri masuk Islam. Ini artinya apa? Ihwatal iman, perjanjian ataupun yang disebut bai'ah Aqabah ini merupakan satu pertemuan yang mewakili semua kalangan, baik lelaki maupun wanita, yang kemudian menjadi dasar mengapa ada hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Jadi hijrah Nabi itu bukan peristiwa asal-asalan. Allah memerintahkan melalui wahyu lalu Rasul berhijrah, tidak. Ini benar-benar melalui perencanaan ya. Bahkan kemudian tempat tujuan sudah dikondisikan sedemikian rupa. Beda yang ke mana? Taif ya. Kalau ke Taif tidak dipersiapkan seperti ini, sehingga kita tahu ketika Rasulullah sampai ke kota Taif, yang terjadi mereka menyambutnya dengan lemparan batu. Tapi ke Madinah sambutannya sungguh meriah. Ada sekelompok sahabat wanita yang kemudian mendendangkan lagu-lagu selamat datang ya, Tola'al Badru Alaina itu ya. Karena memang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari melalui berbagai perjanjian ya. Melalui berbagai perjanjian yang sampai ke level bai'at. Ihwatal iman rahimakumullah. Peristiwa yang lain yang melibatkan kaum wanita di sini, buku ini memberikan banyak contoh, tidak banyak dalil Al-Quran, tetapi ini juga dalil ya, karena sirah Nabawi itu dalil juga. Peristiwa berikutnya adalah peristiwa yang melatar belakangi atau peristiwa sebelum hijrah Nabi. Hijrah Nabi ke Madinah. Dari mana Nabi Muhammad SAW tahu akan rencana kaum Quraisy, kafir Quraisy yang ingin membunuhnya. Dan di mana Rasulullah kemudian akhirnya keluar dari rumah beliau, digantikan oleh Ali bin Abi Thalib, lalu beliau tidak langsung pergi ke Madinah, tetapi sempat beliau itu menghabiskan malam di suatu rumah. Nah, ini peristiwa hijrah Nabi
ini juga melibatkan kaum wanita. Banyak melibatkan kaum wanita. Peristiwa hijrah Nabi yang mulai dari keluarnya Nabi Muhammad SAW di malam hari dari rumah beliau, dan tempat tidur beliau digantikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lalu Rasulullah pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sebelumnya ya, sebelum malam itu Rasulullah pergi ke rumah siapa? Abu Bakar di waktu yang tidak terbiasa beliau mengunjungi rumah orang, yaitu waktu zuhur. Nah, dua pertanyaan yang mungkin tidak banyak orang tahu adalah dari mana Nabi tahu rencana orang kafir Quraisy membunuh beliau, dan di mana beliau menghabiskan malam itu setelah beliau meninggalkan rumahnya, di mana beliau menghabiskan malam itu. Ini mungkin tidak banyak orang tahu. Ikhwatal iman rahimakumullah. Dua pertanyaan tadi jawabannya sesungguhnya ada di dalam lembaran-lembaran kitab dan mengungkapkan kepada kita tentang peran wanita dalam kehidupan atau dalam kancah politik yang sangat amat menentukan. Peristiwa hijrah ini peristiwa yang sangat amat menentukan. Ikhwatal iman rahimakumullah, dialah seorang wanita dari Bani Hashim bernama Raqiqah binti Abi Saifi. Raqiqah binti Abi Saifi. Mungkin nama ini agak asing di telinga Anda. Yang mana Raqiqah ini mendengar Abu Jahal dan Abu Sufyan yang sedang berbuat makar, ya, merencanakan pembunuhan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi telinga Raqiqah ini tajam sampai mendengar dua dedengkot Quraisy, Abu Jahal dan Abu Sufyan, merencanakan kebusukan, pembunuhan kepada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu begitu mendengar hal itu, tanpa menunggu, Raqiqah pergi ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahum ya'tamiruna bika liyaqtulu." Mereka berkumpul berbuat makar untuk membunuhmu. Fahruj ya Rasulullah. Maka keluarlah engkau dari rumahmu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah keluar itu, ya, sebagaimana tadi digantikan oleh Ali, kemana Rasulullah menghabiskan malam itu? Ternyata Rasulullah tidak langsung melakukan perjalanan keluar Mekah. Tidak. Tetapi beliau Rasulullah menginap di sebuah rumah janda yang hidup bersama anak-anaknya. Di tempat di Mekah yang sama sekali tidak diduga oleh orang musyrik Quraisy. Namun sayang, buku ini tidak menyebut nama, ya. Jadi Rasulullah menghabiskan malam itu di rumah seorang janda di kota Mekah yang hidup tinggal bersama anak-anaknya, dan ini sama sekali tidak diduga oleh orang-orang kafir Quraisy. Ikhwatal iman rahimakumullah, as-saimin was-saimat. Peran wanita di dalam hijrah Nabi tidak hanya berhenti sampai di situ saja, tetapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian
berjalan dan kemudian memutuskan untuk berhenti sejenak dalam perjalanan itu di Gua Thur, beliau dan Abu Bakar, peristiwa ini diabadikan di dalam ayat suci Al-Quran, idhuma fil ghar, ya, ketika keduanya ada di dalam gua. Gua yang dimaksud adalah Gua Thur, jangan keliru dengan Gua Hira, ya. Kadang-kadang ada orang yang keliru, ya, Gua Hira, Gua Thur disamakan, ya. Padahal dua gua yang berbeda. Gua Hira itu peristiwa pertama kali Rasulullah menerima wahyu surah Al-Alaq, ya, Iqra, setelah melakukan tahannus di situ. Lalu kalau Gua Thur, tempat Rasulullah berhenti selama 3 hari sebelum meneruskan perjalanan ke Yathrib, ke Madinah. Selama 3 hari Rasulullah berhenti sejenak di gua itu, tentunya beliau bersama Abu Bakar membutuhkan logistik, ya, membutuhkan makanan, minuman. Dan siapa yang mengamankan logistiknya? Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melibatkan sekali lagi kaum wanita yang pada waktu itu mungkin orang tidak mengira bahwa wanita itu adalah Asma binti Abi Bakar. Kalau hubungannya dengan Abu Bakar mungkin orang mengira. Tapi yang terjadi, Asma binti Abi Bakar itu beliau sedang hamil posisinya. Di bulan ke-7, kehamilan ke-7, lalu harus berjalan jauh, menempuh padang pasir di terik yang panas, membawa makanan, minuman untuk Rasulullah dan ayahandanya. Ini kalau menurut ukuran biasa, nggak mungkin lah. Wong Asma itu loh lagi hamil, hamil besar lagi. Hamil 7 bulan itu hamil besar. Nggak enteng melakukan pekerjaan membawa makanan minuman kepada Rasulullah dan ayahandanya Abu Bakar ke tengah padang pasir di gua. Jadi yang melakukan peran-peran ini, ya, tadi janda, ya, sekarang Asma, tidak disangka oleh orang-orang kafir Quraisy. Karena mereka pikirannya mengikuti umumnya orang. Ya, nalarnya nalar normal saja. Tetapi Asma binti Abi Bakar menunjukkan sesuatu yang keluar biasaan. Sehingga semangatnya, keimanannya, kecintaannya kepada Rasulullah SAW dan ayahandanya mengalahkan letihnya. Hamil itu sudah wahnan ala wahnin, ya. Tetapi kepayahan karena hamil ini dikalahkannya oleh cinta beliau, cinta Asma kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak ada pun satu orang yang mencurigai Asma ini mau pergi kemana. Demikianlah ikhwatal iman rahimakumullah. Wanita terbukti sekali lagi dan juga sebelum-sebelumnya yang telah kami bacakan, yang kami sampaikan, menunjukkan kepada kita akan quwwatul ihtimal, akan iradah shamidah, kekuatan dalam memikul beban, akan kehendak yang gigih kuat tanpa takut sedikit pun dengan kematian yang mungkin menghadang. Bahkan pada peristiwa-peristiwa kemarin mereka ingin membeli surga.